Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan ibu si Patrick yang sedang membuat adonan kue, lalu menuangkan adonan itu ke wadah. Setelah semuanya selesai, kemudian langsung dimasukkan ke dalam oven. Namun karena wadah kue itu dijajarkan sampai panjang hingga oven itu tidak muat. Namun tetap saja dipaksakan, dan di sini hal yang paling nikmat yaitu menjilat sendok bekas mengulek adonan tersebut. Si Patrick yang melihat jika menjilat sendok sangat nikmat, ia pun segera menghampiri sang ibu. Meski si Patrick saat itu sedang tertidur, namun dia bisa merasakan aroma bau dari adonan kue yang dimaksud. Si Patrick kemudian segera pergi ke dapur dan meminta ibunya agar segera memberikan sendok itu. Namun ternyata sang kakek juga sama-sama menginginkannya. Disinilah si Patrick dan si kakek tidak ada satupun yang mengalah demi mendapatkan sendok tersebut. Mereka berdua akan berlomba-lomba siapa yang layak memilikinya. Di sini sang kakek mengajak si Patrick untuk bermain kontes saling menatap. Hal itu tentunya membuat ibu si Patrick terkejut karena terakhir kali saat mereka berdua mengadakan kontes saling menatap, tidak ada yang selamat. Si Patrick pun langsung menerima tantangan itu mengingat dia masih muda, jadi mungkin saja bisa mengalahkannya. Sang ibu berusaha mencegah mereka berdua, sang kakek langsung menyuruhnya agar diam. Padahal sang ibu telah menawarkan mereka akan membuat lagi kue dengan jumlah yang sangat banyak. Sebagai pria sejati, mereka berdua tetap melanjutkan pertandingan saling menatap mata itu meski risikonya sangat berbahaya guys. Sebelum kontes saling menatap mata dimulai, Squidina langsung melatih sang kakek berolahraga pada kedua matanya. Sedangkan kedua mata si Patrick juga telah dilatih dengan lompat mata berulang kali agar semakin kuat. Mulai dari latihan pull up, push up, serta berjalan dengan menggunakan mata. Di sini si Patrick dan kakeknya sangat berjuang keras melatih ketangkasan matanya. Tak ada keraguan sedikit pun untuk mengalah. Tak hanya itu saja, si Patrick juga melatih tinju kedua matanya, sedangkan si kakek berlari dengan kedua mata untuk melatih kekuatan. Hingga setelah beberapa hari latihan dengan sangat keras, kini kedua mata mereka sudah sangat kuat dan terlatih. Singkat cerita, hari pertandingan kontes adu menatap mata dimulai. Di suatu tempat itulah mereka pun mulai mengenakan pakaian ala-ala sheriff. Pertandingannya sangat membuat orang-orang ketakutan. Di sini mereka pun saling bertatap-tatapan satu sama lain. Tak lama datanglah sang wasit ibu Patrick sendiri. Dia menjelaskan bagi siapa yang pertama kali berkedip atau berpaling, itulah yang akan menjadi pemenang dan berhak memiliki sendok yang dimaksud. Di sisi lain terlihat ayah si Patrick yang membawa sendok itu kemudian langsung dijilat. Beruntung mereka tidak mengetahuinya. Kemudian bekas kue itu dikembalikan lagi ke sendok. Selain itu, sebelum melakukan pertandingan, ia memeriksa apakah ada peserta yang curang dengan memasang tato di kelopak matanya. Dan setelah semua dirasa sudah aman, tidak ada kecurangan di antara mereka, lalu pertandingan pun dimulai. Setelah mereka melangkahkan kaki beberapa kali, si Patrick memulainya terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan seorang kakeknya, yang mana ternyata tempat mereka mengadakan kontes di rumah sendiri. Desa itu hanyalah gambar semata karena demi Squidina agar bisa mendapatkan rekaman video yang bagus. Tak hanya itu saja, ternyata Squidina juga mengundang para penonton untuk menyaksikan kontes seru ini. Setelah 5 menit kemudian tidak ada yang bergeming sama sekali sehingga membuat para penonton menjadi bosan melihatnya. Mereka lebih memilih membubarkan diri dari tempat itu. Let's go, kids. Saat itu sang kakek senang karena melihat mata si Patrick yang hampir berkedip. Ia kemudian menggoda si Patrick bakalan kalah lagi dalam perlombaan kontes ini. Mata si Patrick sudah tak kuat lagi menahan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Namun ia tetap bertahan demi mendapatkan sendok itu. Si kakek pun langsung kesal, kemudian terdengarlah suara ketukan pintu yang terdengar keras. Hal itu membuat si Patrick langsung kaget dan pada akhirnya si Patrick berhasil mengatasi kantuknya. Lalu mereka pun segera turun tangga sembari saling melototi. Kemudian membuka pintu, ternyata mereka telah kedatangan neneknya Squidward, yang mana si kakek langsung segera mengusirnya untuk pergi. Nenek Squidward kemudian menjelaskan kedatangannya ingin pergi kencan bersama dengannya. Mendengar hal itu si Patrick sangat senang, karena dengan begitu pasti dia yang akan menjadi pemenang dalam kontes ini. Ia pun mengejek kakeknya berulang kali.
Tentu hal itu membuat sang kakek pun murka, ia pun langsung mengganti pakaian khusus kencan. Namun kali ini bedanya si Patrick juga dibawa ikut bersama mereka. Sepanjang jalan mereka tak henti-hentinya melakukan serangan saling menatap demi kemenangan. Singkat cerita, pergi ke bioskop untuk melihat film kisah percintaan. Nampak terlihat sangat jelas sekali si nenek tidak begitu menyukainya, dikarenakan si Patrick ada di depannya yang sedang melakukan kontes tatap mata. Si Patrick yang melihat ada popcorn kemudian langsung memintanya. Si nenek tua itu berusaha mencegahnya karena dia yang membeli popcorn itu. Namun tetap saja tangannya mulai mencari popcorn itu lagi, apalagi kedua matanya tidak melihat posisi popcorn tersebut. Sehingga tangan si Patrick malah masuk ke dalam tas, lalu mengambil kunci dan langsung memakannya tanpa tahu jika itu bukanlah popcorn. Kemudian saat itu si nenek terkejut setelah mendengar suara SpongeBob, padahal itu merupakan bunyi jam milik si Patrick. Ia pun baru teringat setelah mendengar alarm jam itu karena ia sendiri ternyata sebelumnya sudah memiliki janji bersama dengan SpongeBob untuk bertamu. Mau tidak mau ia pun harus segera pergi. Di sini sang kakek pun menyuruh si Patrick agar pergi saja. Dengan begitu ia akan menjadi pemenangnya. Namun si Patrick langsung marah kepada sang kakek. Ia pun meminta agar sang kakek pergi bersama dengannya untuk bertemu dengan SpongeBob. Terpaksa sang kakek menyetujuinya dan kemudian mereka berdua pun pergi meninggalkan nenek tua itu. Singkat cerita, terlihat SpongeBob yang sedang menunggu si Patrick di tempat wahana hiburan. Ketika mereka datang, si Patrick malah membawa orang lain untuk bersenang-senang. Karena pada saat itu memang si Patrick tidak melihatnya sama sekali, lalu ia langsung masuk ke dalam setelah membayarnya. SpongeBob berusaha memberitahu jika itu bukan dirinya, namun sudah terlambat. Ketika SpongeBob ingin masuk ke dalam, ia pun tidak diperbolehkan masuk karena harus membayar terlebih dahulu. SpongeBob bilang jika dia tidak memiliki uang sama sekali untuk masuk ke dalam wahana. Si penjaga itu mengatakan alasan dia menghentikan SpongeBob dikarenakan setiap hari Jumat tiket masuk gratis. Dia pun menyuruh SpongeBob untuk mengembalikan uang si Patrick kembali, namun karena SpongeBob pada saat itu sangat senang, ia pun kelupaan lagi sehingga si petugas itu langsung menilep uang tersebut. Singkat cerita, terlihat saat itu lagi-lagi mereka masih tetap bertahan dengan kontes itu. SpongeBob tiba dan langsung membawanya pergi naik roller coaster bersama. Namun saat itu si petugas langsung melarang si kakek pergi naik roller coaster karena sangat berbahaya mengingat usianya sudah tidak muda lagi. Di sini seperti biasanya si Patrick mulai memanfaatkan situasi itu dan memberitahunya agar si kakek menyerah saja. Dengan tekad yang kuat meski sudah diperingatkan berkali-kali, namun si kakek tetap saja ingin naik roller coaster. Karena ditinggal pergi, si kakek langsung mengeluarkan sepatu khusus kemudian langsung segera mengejarnya hingga sampai ke pucuk. Ia pun senang karena bisa mengejarnya guys. Bertepatan dengan itu, roller coaster itu meluncur ke bawah dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan setengah jambul si kakek nyangsang di tongkat panjang. Kereta itu pun berhenti, si Patrick menyuruh si kakek agar menyerah saja, si kakek pun tak ingin kalah darinya. Dan pada akhirnya membuat kereta itu terpental ke belakang, mereka pun melayang-layang di udara membuat si Patrick dan si kakek saling berputar. Mereka benar-benar sangat keras kepala meski situasinya pada saat itu sangat kacau. Mereka tidak menghiraukannya karena seperti biasanya ingin memperebutkan juara untuk mendapatkan sendok tersebut. SpongeBob yang sadar jika sebentar lagi mereka akan terjatuh, lalu memutuskan untuk berpamitan terlebih dahulu dengan meniup tubuhnya agar bisa melayang di udara. Lalu mereka terjatuh ke rumahnya sendiri. Sampai malam pun tiba, mereka berdua tak henti-hentinya melakukan kontes bertatapan mata. Perdebatan terjadi lagi, mereka berdua mengatakan jika mereka akan terus begadang sampai bertahun-tahun. Perdebatan terjadi lagi, mereka berdua mengatakan jika mereka akan terus begadang sampai bertahun-tahun. Si Patrick tidak ingin mengalah kepada kakeknya. Begitupun dengan si kakek, dia tetap bertahan agar bisa mendapatkan sendok tersebut. Dari waktu ke waktu, hari mulai bergonta-ganti dari Senin sampai Minggu, bahkan berbulan-bulan sampai pergantian musim datang, mereka masih saja melakukan hal yang sama. Hingga membuat si Patrick berjenggot, sementara itu si kakek yang mulai berkurang usianya, jam pun mulai telah rusak tidak sanggup bertahan lagi. Bencana gunung laut datang menghancurkan seluruh kota Bikini Bottom. Kemudian dimulai kembali era kota Bikini Bottom bangkit, namun zaman berubah lagi, kota itu hancur karena pesawat UFO. Sering berjalannya waktu, kota Bikini Bottom pun telah menghilang, tidak ada peradaban sama sekali. Yang ada hanyalah mereka berdua saja di sini guys. Si Patrick kemudian menawarkan perdamaian kepada si kakek.
Namun ia menolak perdamaian tersebut, mereka harus bertarung habis-habisan. Hingga sampailah meteor raksasa menghantam bumi hingga membuat bumi hancur berkeping-keping, tetapi mereka masih bisa bertahan dan kini berada di luar angkasa. Si Patrick pun akhirnya sadar jika perselisihan mereka berdua tidak akan pernah selesai. Hal ini sebelumnya pernah dikatakan oleh ibunya. Di sini si Patrick dan si kakek setuju jika mereka akan berdamai dan nantinya juga tidak ada lagi yang bisa mendapatkan sendok karena wujudnya sudah tidak ada lagi. Ditambah hanya mereka berdua yang masih hidup di planet ini meski sudah menua, mereka akhirnya bersalaman dan melakukan perdamaian, lalu mengusap kedua mata karena selama berabad-abad hanya melek saja guys. Hingga disinilah secara tiba-tiba saja sendok itu muncul kembali yang membuat si Patrick dan si kakek berebut kembali. Namun bedanya kali ini makhluk alien juga ingin memperebutkan sendok ini. Awalnya si kakek menantang makhluk alien itu untuk kontes mata, namun ternyata ia begitu ketakutan saat melihat mata makhluk alien itu sangat banyak. Dan di akhir cerita mereka berdua pun segera pergi dari planet luar angkasa meninggalkan sendok itu. Yang kemudian film pun berakhir guys.